Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal dari kelas 10 KJ1 SMK Negeri 3 Kota Tangerang. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anantadia Putri Ramdhani dari 10 Kecantikan 1. Di sini saya akan menghitung sudut relasi dari kotangan 135 derajat. 135 derajat ini berasal dari kuadran 2, yang dimana ada kuadran 2 ini ada dua rumus. Yang pertama 90 derajat ditambah sudut, yang kedua 180 derajat dikurang sudut. Dan di sini saya akan memakai yang rumus 180 derajat. Kotangan 135 derajat sama dengan kotangan dalam kurung 180 derajat dikurang 45 derajat. Dari mana 45 derajat? 45 derajat ini adalah hasil dari 180 derajat dikurang 135. Hasilnya 45 ditaruh di sini. Setelah itu, karena di kuadran 2 yang plus hanya sin dan kosek dan yang lainnya adalah negatif, jadi kita di sini negatif kotangan 45 derajat. Kenapa tetap sama? Karena kita memakai rumus yang 180 derajat. Kalau pakai rumus yang 90 derajat, kotangan akan berubah jadi tangan. Terus, hasil dari minus kotangan 45 derajat adalah minus 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Amanda Kalista Putri. Saya dari 10 KC1. Soal yang akan saya selesaikan adalah hitunglah sudut berelasi dari tan 330 derajat. Jadi cara yang akan saya pakai adalah ini, 270 derajat plus alfa. Itu ada di kuadran 4 dan itu berubah. Jadi pertama kita tulis tan 270 derajat ditambah berapa yang hasilnya 330 ditambah 60 derajat, yaitu min kotan 60 derajat. Karena tadi dia pakai kuadran 4 jadi berubah kan, jadi min kotan sama dengan min 1/3 akar 3. Itu pembahasan soal dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ligra Viola dari kelas 10 Kecantikan 1. Di sini saya akan menyelesaikan soal dari hitunglah sudut berelasi dari sin 60 derajat. Kita buat penyelesaiannya. Pertama kita tulis ulang soalnya, yaitu sin 60 derajat. 60 derajat berada pada sudut berelasi kuadran 1, yaitu 0 derajat sampai 90 derajat. Kita masukkan rumus dari sudut berelasi kuadran 1, yaitu 90 derajat dikurang A derajat. Kita masukkan rumus ke soal. 90 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 30 derajat. Sin 60 derajat sama dengan cos 30 derajat. Kenapa cos? Karena nilai dari sin di sudut berelasi kuadran 1 adalah cos, yaitu misalkan kita cari dari hasil cos 30 derajat itu setengah akar 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonita Kaila Zaria dari kelas 10 Kecantikan 1. Soal yang akan saya selesaikan adalah hitunglah sudut berelasi dari sinus 233 derajat. Sinus 233 derajat ada pada kuadran 3. Rumusnya ada dua, yaitu 180 derajat ditambah sudut atau 270 derajat dikurang sudut. Kalian bisa pakai salah satunya. Oke, tulis ulang ya. Sin 233 derajat sama dengan, di sini saya akan pakai yang 270 derajat. 270 derajat ini dikurang ya. Dikurang 270 derajat dikurang 233, hasilnya 37 derajat ya. Terus relasinya itu lawannya sinus adalah cos ya, cosinus. Di dalam kuadran 3 itu sin ke cos, sinus ke cosinus itu adalah negatif cosinus jadinya. Terus diambil dari ini nih, 270 derajat dikurang 233 derajat, jadi 37 derajat. Oke, selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ufi, saya Katrina Semarani Putra Arianto, kelas 10 Kecantikan 1. Ingin melakukan penyelesaian terhadap soal dari hitunglah sudut berelasi dari sinus 225 derajat. Sinus 225 derajat yang ini saya mau menggunakan yang 270 derajat dari kuadran 3. Jadi cara menghitungnya pertama, tulis soalnya, yaitu sinus 225 derajat sama dengan sinus 270 derajat dikurang selisihnya, yaitu 45 derajat. Kemudian sinus 225 derajat karena berelasi dengan sinus ini, jadi untuk jawaban yang ini sinus memiliki berlawanan, yaitu jawabannya minus kosinus. Jadi di sini minus kosinus 45 derajat. Jadi sin 225 derajat. Jadi kosinus dari 45 derajat itu
minus 1/2 akar 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, kelas 10 KC1. Hitunglah sudut berelasi dari sin 120 derajat. Untuk menentukannya bisa menggunakan sudut relasi, yaitu 180 derajat dikurang A atau 90 derajat ditambah A. Di sini saya akan mengerjakannya. Saya akan menggunakan 180 dikurang A. 180 dikurang A-nya itu adalah 120 dikurang 180, itu sama kayak selisihnya gitu. Selisihnya kan 60 ya. Di sini itu sin 120 derajat sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat ini adalah 1/2 akar 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesha Asyabrina Heriansyah, kelas 10 KC1. Saya akan menjelaskan sudut berelasi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu soal, yaitu hitunglah nilai perbandingan trigonometri dari sekan 315 derajat. Langsung saja penyelesaiannya dari sekan 315 derajat. Nah, sekan 315 derajat merupakan kuadran 4. Jadi kita bisa menulisnya menggunakan 270 derajat ditambah A, atau 360 derajat dikurang A, atau bisa juga 360 derajat ditambah A. Tapi saya di sini menggunakan 360 derajat dikurang A. Nah, kenapa di sini sekan? Karena sekan lawannya sekan. Jadi dia tetap sekan, tidak berubah. Jadi sekan 315 derajat sama dengan sekan 360 derajat dikurang 45 derajat. Jadi sekan 45 derajat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, sekan 45 derajat yaitu akar 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Carla dari kelas 10 Kecantikan 1. Soal yang akan saya bahas adalah sin 20 derajat, tangen 40 derajat, dan cos 53 derajat. Penyelesaiannya adalah sin 20 derajat sama dengan sin dalam kurung 90 derajat dikurang 70 derajat. Sin akan menjadi cos 70 derajat. Yang kedua, tangen 40 derajat sama dengan tan 90 derajat dikurang 50 derajat, sama dengan kotangen 50 derajat. Yang ketiga, cos 53 derajat sama dengan cos 90 derajat dikurang 37 derajat, menjadi sin 37 derajat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darai Haryadi dari 10 Kecantikan 1 ingin menjelaskan soal dari cos 120 derajat. Di sini ada soal cos 120 derajat. Karena cos 120 derajat berada di kuadran 2, jadi kita tulis cos dalam kurung 180 derajat dikurang berapa yang hasilnya menjadi 120 derajat, yaitu 60 derajat. Maka nilai cos sama dengan, sesuai dengan di rumus kuadran 2 ini, maka nilai cosnya tetap sama, hanya saja ditambah min, yaitu min cos 60 derajat sama dengan min 1/2. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhivia Melanita. Saya akan menyelesaikan sin 20 derajat. Sin 20 derajat sama dengan sin buka kurung 90 derajat dikurang 90 dikurang 20 sama dengan 70 derajat, sama dengan cos jadi 70 derajat. Yang B itu kan sama juga, tan 40 derajat sama dengan tan 90 derajat dikurang 90 dikurang 40, hasilnya 50 derajat. Jadi sama dengan tan 50 derajat. Yang C juga sama, cos 53 derajat sama dengan
cos buka kurung 90 derajat dikurang 90 dikurang 53 hasilnya 37 ya, 37 derajat sama dengan sin hasilnya 37 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chelsea Maya Furin, kelas 10, Tata Kecantikan 1. Soal yang saya akan selesaikan adalah hitung sudut berelasi dari tan 300 derajat. Saya di sini memakai rumus 270 derajat. Sudut tan 300 derajat sama dengan tan 270. Nah, saya memakai 270 biar bisa jadi 300 ditambah 30. Nah, lawan dari tan ini adalah cot. Nilai cot di sini itu 30. Cot di sini nilainya min. Jadi cot 30 derajat hasilnya itu min kuadrat 3. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, nama saya Februari, kelas 10 kat 1 sampai nomor 3. Saya akan membuat soal 1. Tentukan nilai yang setara dari sin 150 derajat dan cos 120 derajat. Jadi jawabannya kita pakai rumus dulu ya, pakai rumus. Sebenarnya sih rumusnya ada dua, 180 derajat min tan dengan 90 derajat. Kita pakai 180 derajat. 180 derajat. Kenapa? Karena caranya gampang. Jadi jawaban dari sin 150 derajat adalah sin 150 derajat, berarti sin 150 derajat itu berapa? 30 derajat dikurang 180 berapa? 30 derajat, berarti sin 150 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurang 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Jadi jawabannya adalah 1/2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia dari kelas 10 kece 1. Saya akan mengerjakan soal yaitu nomor 1. Untuk perbandingan trigonometri sin 20 derajat, nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Baik, cara penyelesaiannya yaitu saya akan menulis ulang soalnya. Sin 20 derajat sama dengan, karena sin 20 derajat berada di kuadran 1, jadi saya tulisnya sin. Jadi pakainya 90 derajat dikurangi 70 derajat. Nah, sudut sin berelasi dengan cos. Jadi sin 20 derajat sama dengan cos 70 derajat. Ini hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berina Farahia dari 10 KC 1. Hari ini saya akan membahas tentang sudut berrelasi dari kosinus 120 derajat. Jadi kosinus 120 derajat ini berasal dari kuadrat 2, yang dimana memiliki dua rumus, yaitu 180 derajat dikurang sudut atau 90 derajat ditambah sudut. Nah, hari ini saya akan memakai yang 180 derajat dikurang sudut. Jadi kosinus 120 derajat sama dengan kosinus 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah, kenapa 60? Soalnya itu dari 180 dikurang 120. Jadi 60 gitu. Terus sama dengan min kosinus 60 derajat. Nah, 60 derajat itu kan sama dengan setengah, jadi 1/2 gitu. Jadi min 1/2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Senmina Mira Rizky, kelas 10 Kecantikan 1. Di sini saya ingin mengerjakan soal sekaligus menjelaskan tentang sudut berelasi kuadran. Nah, soalnya itu udah ada ya. Soalnya itu nyatakanlah dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Kita pertama kerjain dulu yang sin. Di sini kita tulis sin 20 derajat sama dengan sin. Nah, kita itu pakainya kuadran 1. Kuadran 1 itu relasinya itu 90 derajat dikurang A. Nah, kita tulisnya 90 derajat dikurang A. A itu hasil dari 90 derajat dikurang 20 derajat. Jadi 90 derajat dikurang 20 derajat itu sama dengan 70 derajat ya. Terus sin itu berubah menjadi cos. Jadi kita tulisnya itu cos 70 derajat. Kenapa cos 70 derajat? Karena sin itu berubah jadi cos. Dan ini tuh hasil dari 70 derajat itu hasil dari sin 20 derajat gitu. Terus
Sekarang kita kerjain yang tan 40 derajat. Masih sama, kita pakai kuadran 1, masih 90 derajat dikurang A ya. A-nya itu 90 derajat dikurang 40 derajat, jadinya 50. Terus tan itu berubah menjadi cot. Jadi hasilnya itu cot 50 derajat. Terus sekarang kita kerjain yang cos 53 derajat. Masih sama, pakai kuadran 1, jadinya kita tulisnya cos dalam kurung 90 derajat dikurang 90 dikurang 53, hasilnya 37 derajat. Nah, cos itu berubahnya menjadi sin. Jadi hasilnya sin 37 derajat. Nah, kita udah selesai ngerjainnya. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Demi Sahra dari 10 Kecantikan 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas MTK, yaitu tentang tentukan nilai dari kosek 45 derajat. Sekarang kita tulis ulang soalnya dulu. Sama dengan 1 per sin 45 derajat. Kenapa di sini kita tulis sin? Karena kosek itu lawannya dari sin. Nah, selanjutnya di bawahnya kita tulis 1 per 2 akar 2. Dan di bawahnya lagi kita tulis 2 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Selanjutnya di bawahnya lagi kita tulis 2 akar 2 per 2. Dan hasilnya adalah akar 2. Maaf Pupi, videonya agak ngeblur soalnya kameranya emang gini. Makasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenjani Ketakila, kelas 10 Kecantikan 1. Soal yang akan saya selesaikan adalah hitunglah sudut belasasi dari tan 330 derajat. Penyelesaiannya adalah tan 330 derajat sama dengan tan 330 derajat berada di kuadran 4, yang dimana rumusnya itu bisa 270 derajat ditambah sudut atau 360 derajat dikurang sudut. Tan 330 derajat sama dengan tan 270 derajat ditambah 60 derajat. Kalau 270 ini dengan 330, selisihnya ditambah 330 dikurang 270, sisanya adalah 60. Maka relasi dari tan 330 adalah tan 270 ditambah 60 derajat. Karena memakai yang 270 derajat, maka tan 330 derajat berelasi menjadi kotan. Tapi kotan di sini memiliki nilai yang min. Min kotan 60 derajat. Maka tan 330 derajat sama dengan kalian cari nilai min kotan 60 derajat. Nilai min kotan 60 derajat yaitu min 1/3 akar 3. Selesai. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Latifah Mahda dari kelas 10 Kecantikan 1. Nah, ini soal yang udah saya buat itu hitunglah sudut berelasi dari kotangan 225. Nah, 225 ini ada pada kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga itu ada dua rumus. Ada yang 180 derajat ditambah dengan sudutnya. Ada juga yang rumus kedua itu yang 270 derajat. Nah, di sini saya pakai rumus yang kedua yaitu yang 270 derajat itu. Jadi kita tulis dulu si soalnya. Kotangan 225 sama dengan 225 sama dengan kot di sini 270 derajat dikurang. Nah, 270 derajat dikurang 225 itu 45 derajat. Nah, 45 derajat. Nah, kotangan 225. Nah, kotangan ini jadinya lawannya yaitu tangan. Jadi tangan 45 derajat. Nah, kotangan 225. Nah, tangan dari 45 derajat itu 1. Udah selesai deh. Yeay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.